Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kami terkait proyek Citizen, yaitu terkait permasalahan sampah yang ada di Jalan Hayam Wuruk, RT 2 RW 13, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Perkenalkan, saya Cahyaning Dia Ramadhani dengan NIM 241160. Saya Vika Septi Wulandari dengan NIM 241072. Saya Dwi Afriatunisa dengan NIM 241067. Saya Rifa Olive Karina dengan NIM 241009. Saya Olivia Jahadini dengan NIM 1081. Kami dari Universitas Jember. Apakah sudah ada keluhan dari warga sekitar terkait sampah ini? Sampah sudah mulai hampir 5 tahunan lebih sudah. Itu kayak diambilnya itu nggak diambil atau tetap di situ ada pengambilannya sampahnya nggak? Nggak pernah. Dulu pertama lurah ya sudah hampir 5 tahun lalu pernah diambil 2 kali sama daftar sama lingkungan hidup itu pernah. Petinggi Pak Camat sudah pernah didiskusikan. Tapi sampai sekarang warga pun ya ini memang nggak sadar. Iya. Musim hujan itu penanganannya gimana, Pak? Kalau musim hujan ini ya diam gitu dan ya cuma sejak dikumpulkan aja. Dikumpulkan yang dikumpulkan sampai sekarang. Kira-kira warga sekitar sini itu terganggu sekali nggak Pak dengan keadaan yang seperti ini? Kalau warga sini sih kalau lewat ya memang terganggu, baunya kan nggak enak. Iya. Korupsi ya memang jalan ini sebenarnya bukan jalan umum. Jalan Alternatif yang dibuat oleh pembangun Mandiri Land. Dulu kan tidak ada jalan itu. Oh iya. Sebelum Pak wawancara dari kami. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jember ingin menempuh mata kuliah umum yaitu PKN. Di sini kami akan mewawancarai Bapak sebagai RW terhadap permasalahan sampah yang ada di jalan. Jadi itu apakah sudah ada keluhan dari warga sekitar terkait sampah yang ada di Jalan Hayam Wuruk ini? Keluhan dari warga sekitar pastinya ada. Terkait sampah mereka banyak melakukan aktivitas juga ke arah opsi dan sekitarnya. Jadi otomatis mereka melewati jalan itu. Namun yang buang sampah di situ warga sekitar atau? Kalau dari warga RW 13 otomatis tidak ada. Misalkan tidak ada. Itu warga dari warga lain, dari RW lain termasuk pedagang kaki lima. Jika ada keluhan terkait sampah tersebut, apakah hal itu mengganggu aktivitas yang ada di sekitar RW 13? Kalau dari lokasi sampah itu sendiri, kalau kita pantau juga jauh dari pemukiman warga. Cuma keluhannya yang masuk ke kami, mereka adalah yang pengguna jalan saja. Warga sekitar otomatis bagi pengguna jalannya saja. Kalau warga karena jauh dari pemukiman juga tidak ada laporan seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggapan warga ya dulu mau ditutup Pak rencana supaya apa biar ada dibuang sampah apa aja. Selama itu tidak mau karena pedagang berebut karena ditutup nanti orang mau potong dari sana ya apa gini daripada rame gitu akhirnya ya sama Pak Lurah ya monggo aja weh. Ada orang buang ditegur gitu aja dah. Tapi ini buangnya ini malam Mbak, kata jam 12 itu jam 12 jam pagi jam 4 jam 5 itu. Kalau hari-hari biasa ya ada sore siang itu lewat tuh habis itu tak tegur terus kalau Pak Slamet dulu sama Pak Mas Nanang, Pak Bimat ya bisa ya sementara aja ditutup aja supaya aman. Makanya saya kata Kalau pas musim hujan ini Pak, penanganannya gimana? Jadi biarin aja dulu. Ya kalau udah kata jalan hujannya ya hujan apa itu juga kan. Kalau yang buang berarti bukan warga sini ya Pak? Nah ya susah kalau orangnya sadar ya dikumpulin ya dibendem lah gitu kan bisa. Tapi kan orang kan banyak cari mudahnya, gampangnya. Itu pasti dilempar kan gitu. Tapi warga yang sadar kan dikumpulin 1-2 hari dibendem itu kan bisa. Ini udah berapa lama kayak yang dibuang sakit di dalam? Nah itu awalnya kan punya Bandung Permai. Sebelum ada jalan ini ya dulu sawah itu. Masalah sampah perlu dibahas karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan, kesehatan, dan juga kehidupan sosial. Sampah yang berada di Jalan Hayam Wuruk, belakang Roxy, sulit untuk diatasi karena pelaku yang membuang sampah di jalan tersebut bukanlah warga sekitar, melainkan warga luar seperti para pemilik warung dan pedagang luar yang membuang sampah pada jam-jam sepi. Pembahasan mengenai sampah penting untuk mencari solusi yang efektif karena masalah sampah di Jalan Hayam Wuruk masih belum dapat diatasi sampai saat ini.
Sudah banyak upaya masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah sampah, seperti melakukan pembuatan banner peringatan, melakukan kerja bakti pembersihan sampah, dan menegur warga luar yang membuang sampah. Namun melakukan pembuangan sampah tetap terjadi. Maka dari itu, kita akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sampah yang ada pada tempat tersebut sangatlah menumpuk. Kejadian ini mungkin saja bukan terjadi pada hanya tempat tersebut saja. Bisa jadi hal seperti ini sering terjadi di tempat lain di Indonesia. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan serta kesadaran untuk membuang sampah sembarangan sangat minim. Kejadian seperti ini perlu ditindaklanjuti agar orang-orang sadar bahwa hal ini mengganggu beberapa orang di sekitar. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, meskipun beberapa warga merasa tidak sering melewati jalan tersebut, akan tetapi mereka merasa terganggu karena baunya yang sangat menyengat, apalagi di saat musim hujan. Sampah yang mungkin dirasa tidak mengganggu juga lama-lama akan mengganggu karena tumpukannya yang semakin banyak. Wilayah-wilayah yang terdapat hal-hal tersebut mungkin akan sangat sulit terselesaikan karena sudah bertahun-tahun. Akan tetapi jika dibiarkan terus-menerus, orang-orang tanpa kesadaran yang membuang sampah di sana akan merasa bahwa yang dilakukannya adalah hal yang wajar. Maka dari itu, dengan adanya ini, kami mengharapkan kesadaran masyarakat luas untuk sama-sama saling menjaga dan melindungi lingkungan sekitar. Karena jika lingkungan bersih, maka akan menimbulkan dampak yang positif. Faktor-faktor penyebab pembuangan sampah sembarangan di Jalan Hayam Wuruk belakang Roksi. Yang pertama, kebiasaan dan kurangnya kesadaran masyarakat luar. Kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, minimnya pendidikan lingkungan dan pemahaman tentang dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, sikap acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan umum. Yang ketiga, tidak adanya rasa memiliki terhadap lingkungan karena mereka hanya melintas. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang etika sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Faktor yang kedua yaitu kurangnya tempat sampah di tempat umum. Keterbatasan fasilitas pembuangan sampah di area publik menjadi faktor pendorong perilaku pembuangan sampah sembarangan. Permasalahan ini meliputi yang pertama, infrastruktur pengelolaan sampah seperti jumlah tempat sampah yang tidak memadai, penempatan tempat sampah yang tidak strategis, kapasitas tempat sampah yang terbatas, dan kondisi tempat sampah yang tidak terawat. Kurangnya fasilitas seperti masyarakat kesulitan menemukan tempat pembuangan sampah, overload pada tempat sampah yang tersedia, terciptanya titik-titik pembuangan sampah liar, dan menurunnya estetika lingkungan. Penanggulangan dan solusi. Penanggulangan yang pertama yaitu membuat ketentuan dengan warga terkait sampah tersebut dan memberikan plan agar tidak membuang sampah di sana. Yang kedua, memberikan sanksi jerah pada beberapa orang yang diketahui membuang sampah di sana. Yang ketiga, mengajukan usulan kepada pemilik tanah untuk dilakukan pembersihan dan menutup lahan agar tidak dibuangi sampah sembarangan. Solusi yaitu yang pertama, membersihkan tempat tersebut dan mengalokasikan tempat tersebut untuk hal-hal maupun kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu dapat digunakan menjadi taman maupun fasilitas umum atas izin pemilik tanah. Yang ketiga, yaitu mengajukan keluhan kepada lembaga pemerintah untuk segera memberikan tindakan kepada hal tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami, kawasan belakang Roksi di Jalan Hayam Wuruk menghadapi masalah serius terkait pembuangan sampah liar. Pedagang dan pemilik warung dari luar area sering membuang sampah sembarangan terutama pada waktu sepi. Kondisi ini menciptakan gangguan lingkungan berupa bau tidak sedap, khususnya saat hujan. Penyebab utama masalah ini meliputi rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, minimnya fasilitas pembuangan sampah, lemahnya penegakan aturan, dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Solusi yang diusulkan mencakup penerapan sanksi tegas, pemasangan rambu larangan, dan pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum seperti taman. Penyelesaian masalah membutuhkan kerjasama antara warga, pemerintah, dan pihak terkait untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.